Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pawestri Kusumarum dengan NIM 2010-2010-038 dari kelas Desain Komunikasi Visual C. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek logo Yogyakarta yang telah saya buat. Berikut akan saya paparkan. Yang pertama, di awal saya telah mencari terkait research kota dan logo Yogyakarta. Jadi, kota Yogyakarta merupakan kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Pun disebut juga sebagai daerah istimewa yang karenanya hingga kini masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh sultan. Secara geografis, Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Namun, meski begitu, Yogyakarta tidak masuk ke dalam wilayah administrasi Jawa Tengah karena ialah ibu kota dan pusat pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Banyak orang menyebut Yogyakarta dengan nama berbeda-beda. Orang-orang tua menyebutnya dengan Ngayogyakarta. Orang-orang Jawa Timur dan Jawa Tengah menyebut Jogja atau Yojo. Juga lebih sering dan umumnya saat ini disebut Jogja. Bahkan dalam slogan Jogja Never Ending Asia. Juga Jogja yang mendapat berbagai macam julukan seperti kota pelajar, kota gudeg, kota perjuangan, kota pariwisata, maupun kota budaya. Dalam rangka menumbuhkan menjadi kebanggaan dan maskot daerah telah ditetapkan pohon kelapa gading dan burung tekukur sebagai flora dan fauna sebagai identitas kota Yogyakarta. Yang pertama, kita akan membahas terkait Yogyakarta sebagai kota pelajar. Nah, jadi Yogyakarta sebagai kota pelajar merupakan kalimat lama yang sudah diperdengarkan di mana-mana. Kebanyakan siswa dan mahasiswa yang berada di Yogyakarta berasal hampir dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Para siswa dan mahasiswa ini memang menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan belajarnya dikarenakan kemudahan dan fasilitas hidup yang ada di Yogyakarta cukup berkualitas dan yang paling penting adalah terjangkau. Saat ini populasi Yogyakarta hampir 20%-nya merupakan pelajar dan terdapat setidaknya 137 perguruan tinggi di sini. Nah, bahkan sejak sebelum masa kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda, Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki pemerintahan sendiri dan mendapat pengakuan dari Belanda. Nah, baru itu pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 6 September, setelah kemerdekaan Republik Indonesia melalui dekrit yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, Yogyakarta resmi bergabung di bawah pemerintahan Indonesia dengan memiliki keistimewaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Nah, peran Yogyakarta pada masa kemerdekaan sendiri sangatlah besar. Banyak sekali monumen-monumen serta museum peninggalan masa penjajahan yang mendeskripsikan peran Yogyakarta untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya Universitas Gadjah Mada, merupakan satu universitas negeri yang pertama berdiri setelah Republik Indonesia meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Berdirinya universitas ini disambut oleh pendirian lembaga-lembaga pendidikan tingkat tinggi lainnya di Yogyakarta, seperti Akademi Seni Rupa, Akademi Musik Indonesia, termasuk Institut Agama Islam Negeri yang belakangan menjelma menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia ini selanjutnya disambut oleh bangsa Indonesia dengan mengirimkan anak-anaknya untuk menjadi pelajar di Yogyakarta. Nah, jadi hampir seluruh pusat kajian dan studi pendidikan serta pelajar-pelajar dari seluruh Indonesia berada di Yogyakarta yang selanjutnya menjadi kota pelajar di Indonesia. Selanjutnya adalah Yogyakarta sebagai kota gudeg. Nah, gudeg telah dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya sebagai makanan khas dari kota Yogyakarta. Gudeg merupakan makanan tradisional yang terbuat dari nangka muda yang direbus selama beberapa jam dengan gula, kelapa, serta santan. Warna coklat yang identik terdapat pada gudeg dihasilkan melalui daun jati yang dimasak secara bersamaan. Siapa sangka, santapan berbahan dasar nangka muda ini ternyata sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam. Pada masa Presiden Soekarno,
Ketika membangun universitas di Yogyakarta tahun 1940-an, gudeg mulai dikenal. Nah, pembangunan universitas tersebut kemudian memunculkan sentra gudeg Mbarek di kawasan Bulak Sumur, Sleman, dan Yogyakarta. Dan terakhir pada tahun 1970-an, sentra gudeg tersebut mengembangkan usahanya. Kemudian sentra gudeg dibangun di Wirjilan yang berada di kawasan sebelah timur Keraton Yogyakarta. Selanjutnya ada Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Nah, jadi kota Yogyakarta memiliki peran penting terhadap dinamika perjuangan di tanah air melalui serangan umum 1 Maret hingga peran Keraton Yogyakarta dalam membantu Republik. Nah, jadi di sisi lain Yogyakarta dengan tata kotanya yang menarik memiliki nilai penting bagi kehidupan manusia. Kemudian lahir konsepsi Sangkan Paraning Dumadi. Keraton Yogyakarta menjadi pusatnya filosofi. Ia menjelaskan kota Yogyakarta merupakan kota yang sangat terencana dari sisi arsitek, di mana konsepsi Hinduistis diubah menjadi Islam Jawa, serta hubungan keraton dengan Laut Selatan sebagai simbol hubungan manusia dengan alam. Kemudian keraton dengan Merapi sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketua Komunitas Yogyakarta 1945, Eko Isdianto mengatakan bahwa Yogyakarta merupakan kota perjuangan dan pernah menjadi ibu kota republik dan mampu membiayai roda pemerintahan. Nah, tetapi predikat sebagai kota perjuangan ini seringkali dilupakan. Oleh karena itu, perlu terus disegarkan kembali posisinya sehingga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk terus mengingat predikat ini. Nah, jadi biasanya yang terkenal itu hanya sebagai kota wisata, kota budaya kuliner UMKM, dan yang paling sering dilupakan adalah kota perjuangan. Nah, sebenarnya Yogyakarta merupakan kota yang memiliki catatan sejarah teramat penting untuk perjuangan bangsa. Ucap Eko Isdianto. Selanjutnya ada Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Nah, banyak juga yang menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan wisata baik bersama keluarga ataupun perjalanan bersama teman dan sahabat. Wilayah ini memiliki tata kelola pemerintahan dengan sistem kesultanan, namun setelah Republik Indonesia merdeka, kedua pemerintahan ini bergabung dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Istimewa yang mengatur tata pemerintah daerahnya. Kemudian ada Yogyakarta sebagai kota budaya. Nah, jadi Yogyakarta merupakan kota yang memiliki sejuta warisan budaya peninggalan dari nenek moyang, sehingga dijuluki sebagai kota seni dan budaya. Keistimewaan Yogyakarta tak semata dari namanya, melainkan adanya napas kultural yang kental di daerah ini. Dibanding dengan kota-kota lain di ASEAN, penetapan daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota kebudayaan ASEAN ini juga kian istimewa karena bertepatan dengan pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Cultures and Arts ke-8, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Nah, pada pertemuan inilah kemudian Indonesia menunjuk salah satu kotanya sebagai ASEAN City of Culture. Para delegasi negara anggota ASEAN kemudian langsung menyetujui ajuan dari Indonesia. Nah, seiring dengan ditetapkannya daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota kebudayaan ASEAN, maka kegiatan di kota ini juga mesti melibatkan dan mengedepankan prinsip budaya. Sebelumnya Yogyakarta diketahui bahwa kota kebudayaan ASEAN jatuh pada kota Bandar Seri Begawan yang terletak di negara Brunei Darussalam. Kemudian saya akan menjelaskan terkait mind mapping research kota Yogyakarta. Jadi Yogyakarta tadi disebut sebagai kota pelajar. Disebut sebagai kota pelajar karena merupakan pusat kajian, pusat studi dan banyak universitas. Kemudian yang kedua disebut sebagai kota perjuangan. Di situ dapat kita lihat bahwa Tugu sebagai sumbu filosofisnya. Kemudian Yogyakarta disebut sebagai kota budaya karena adanya keraton di dalam Yogyakarta. Kemudian Yogyakarta disebut kota pariwisata karena di dalamnya terdapat banyak wisata serta macam-macam kuliner. Nah, konseptualisasi dari logo ya. Jadi di sini saya akan mengambil sebuah konsep ya bahwa Tugu Jogja dipercaya sebagai sumbu filosofis yang memiliki makna yang besar bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai lambang kesuburan. Kota Yogyakarta memiliki peran penting terhadap dinamika perjuangan di tanah air.
Yogyakarta merupakan kota perjuangan dan pernah menjadi ibu kota republik dan mampu membiayai roda pemerintahan. Tetapi predikat sebagai kota perjuangan ini seringkali dilupakan. Oleh karena itu, di sini saya sebagai penulis akan menyegarkan ingatan sekaligus memperkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa Yogyakarta tidak hanya kota wisata, tidak hanya kota pelajar, namun Yogyakarta juga menyandang predikat sebagai kota perjuangan. Maka warna yang akan saya gunakan pada logo adalah biru, yang akan memaknai bahwa Yogyakarta memiliki garis keraton bangsawan dan tugu sebagai ikon yang mengiringinya. Berikut sketsa logo Yogyakarta saya yang saya gambar pada sebuah kertas. Kemudian saya menyertakan roof desain logo. Yogyakarta punya cerita. Final artwork logo dengan background berwarna biru dan tulisan berwarna putih. Kemudian logo result. Konsep dan filosofi. Konsep yang saya unggulkan adalah Yogyakarta sebagai kota perjuangan, karena predikat sebagai kota perjuangan ini seringkali dilupakan. Nah, oleh karena itu, saya akan menyegarkan ingatan sekaligus memperkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa Yogyakarta tidak hanya kota wisata, tidak hanya kota pelajar, namun Yogyakarta juga menyandang predikat sebagai kota perjuangan. Itulah mengapa saya menggunakan tagline punya cerita. Karena ketika Yogyakarta mempunyai perjuangan, berarti dia mempunyai cerita, mempunyai sebuah cerita yang menarik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait variasi penerapan background dan font. Nah, warna yang saya gunakan pada logo adalah biru, pada background adalah biru, yang akan memaknai bahwa Yogyakarta memiliki garis keraton bangsawan, dan saya menggunakan tagline punya cerita sebagai penegas yang mengiringnya. Penggunaan formula Sian Sirka pada kata Yogyakarta berarti sebuah undangan. Seperti halnya pada undangan pernikahan, font ini penulis terapkan pada logo sebagai maksud untuk mengundang warga luar Yogyakarta untuk mendatangi Yogyakarta lagi. Jadi yang sudah pernah mendatangi untuk datang kembali. Dan font average sense pada tagline berkesan mempertegas undangan tersebut. Nah, kemudian berikut adalah contoh aplikasi logo yang saya terapkan pada sebuah tote bag. Demikian presentasi terkait project rebranding logo Yogyakarta yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.